Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, saya berada di lokasi pertanian kebun Bapak Patiwayong. Bapak Ibu bisa lihat di sini hamparan padi pulut yang baru tumbuh. Kalau curah hujan bagus, maka padi pulut ini akan memberi hasil yang cukup bagus untuk Bapak Patiwayong. Ini kebun yang diantara itu terasering itu Bapak tanam kayu jati. Kayu jati yang begitu banyak ini. Penanaman kayu jati dalam bentuk perkebunan, bukan kehutanan. Penanaman kayu jati menurut Bapak Patiwayong, kayu jati ini ditanam dalam bentuk perkebunan. Jadi ini kebun impian. Ya. Ada kayu untuk papan, tetapi juga di sela-sela itu untuk tanaman padi, jagung, dan tanaman palawija lainnya. Jadi ini satu contoh bagaimana tanah pertanian itu dikelola menjadi semacam kebun impian Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini hamparan padi semua ini. Satu lagi, pohon cendana Romo. Ada. Ini pohon cendana satu ini. Oh, di sini juga. Ternyata Bapak Pati juga tanam kayu cendana juga. Ya. Ada kurang lebih dua sudah besar. Dua pohon sudah besar ya. Yang lain masih. Empat masih anakan. Ada 4 masih dalam bentuk Anakan. yang kecil anakan. Ya. Ini. Jadi ini kebun impian Bapak Ibu Saudara-saudari. Kayu jati begitu banyak tetapi bertumbuh di kurang lebih terasering Dalam 5 barisan. dalam 5 barisan. Panjangnya 200. Panjang satu larikan itu 200. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan berapa pohon jati itu. Kemudian kalau sudah jadi papan bisa diuangkan. Itu kebun impian ini akan memberi hasil yang sangat menunjang kehidupan ekonomi Bapak Patiwayong. Patiwayong Petrus Patiwayong. Karena saya dipermandikan setelah saya kelas 3 SD. Coba Bapak buka topi dulu. Rambut saya sudah habis ya. Ini Bapak Patiwayong sudah semakin dewasa, sudah semakin umur. Umur 80. Umur 80 Bapak Ibu. 6 bulan. 80 tahun 6 bulan. Tetapi Bapak Ibu bisa lihat dia punya kebun padi yang sangat luar biasa. Di kebun impian ini, kebun impian yang terletak di lokasi tanah pertanian Desa Riangderi, Paroki Santa Bernadette Sobirous, Pukaona. Jadi Bapak Patiwayong berjanji akan memberi saya bibit padi pulut ini untuk jadi bibit untuk dikembangkan di tempat yang lain, Ya. di tempat tugas yang baru, Ya. Paroki Baniona. Ya. Terima kasih Bapak Patiwayong, siang ini kita bisa bertemu dan saya bisa diizinkan untuk menyaksikan kebun yang dikelola dengan satu sistem yang bagus. Ada tanaman padi jagung, tetapi juga ada kayu, papan untuk perumahan dan lain-lain. Inilah kebun impian. Jadi kita berada di kebun impian Bapak Petrus Patiwayong. Bapak Patiwayong ada pesan kah untuk generasi sekarang ini? Bagaimana mereka mengelola tanah pertanian dan harus juga bisa tanam tanaman yang berguna untuk kita. Saya sangat mengharapkan bahwa pengelolaan itu harus dihitung secara manajemen ya.
Iya, iya. supaya teratur ya. Iya. Karena tanah ini juga tidak sembarang ditanam tanaman yang sembarang juga ya. Sebab humus tanah itu berbeda dengan humus yang kita siapkan. Jadi supaya diolah dengan baik, maka dia pasti berhasil. Saya pernah berhasil tanaman pertama tahun yang keempat ya. Saya ini sudah 10 tahun ya. Tanaman yang keempat itu saya menghasilkan 79 karung beras padi. Bukan beras. 79 karung padi. Dimuat 3 oto. Ya. Biasa. Ya. Jadi tanah pertanian harus diolah Ya. dengan tata kelola yang baik. Yang baik ya. Ya. Terima kasih Bapak. Jika kita menanam itu tidak rugi ya. Supaya Ya. kita kerja dan menanam itu senang dan mencintai kebun karena tata kelola pengaturannya cukup bagus. Ya. Kita senang datang di kebun itu Ya. dan kemudian mencintai tanaman yang ada, menanam, membersihkan sehingga hasilnya juga cukup sangat maksimal. Dan ada satu moto begini Pastor ya. Nah, orang beri moto bunyinya begini ya. Mencintai pekerjaan itu harus mencintai seperti seorang wanita. Kalau wanita diciumi maka pasti dia akan membalas ciuman itu. Ya. Lalu? Dan itu motonya kami orang. Kami Romo ya, bukan Romo ya. Jadi saya minta maaf. Jadi harus selalu datang lihat tanaman. Iya. Menyapa mereka. Iya. Karena mereka bersuara. Mereka tidak bersuara. Mereka bisa bersuara, tapi kita tidak dengar, tidak tahu ya. Ya. Jadi kita harus menyapa mereka setiap kali kita hadir di kebun. Dia ini diciptakan Tuhan dalam bentuk hidup. Ya, jadi kita harus mencintai semua ciptaan Tuhan itu sebagai satu relasi kehidupan. Oh, ini yang namanya ekologi ya? Iya, jangan kita memusuhi ya. Ya. Ekologi ya. Ya. Jadi Bapak sudah punya pandangan yang lebih seimbang tentang alam ini. Iya, maka dia akan membalas. Bukan hanya mencintai manusia, tetapi juga lingkungan hidup, termasuk juga pohon, tanaman-tanaman yang berguna untuk kita. Mereka juga adalah makhluk hidup yang perlu disentuh, disapa, sehingga mereka dengan demikian dapat memberi hasil yang maksimal. Iya, kulit batang jati ini saya larang orang potong-potong kulitnya. Saya tidak boleh sentuh. Ya. Supaya dia tumbuh dengan penuh kebersihan, penuh sempurna. Iya. Ya. Oh, jadi menurut Bapak, pohon-pohon jati yang Bapak tanami, orang tidak boleh potong sembarang. Ya. Sehingga pohon itu bertumbuh secara alamiah dan memberikan hasil yang baik. Iya. Oke, itu pandangan ekologi itu Bapak. Iya. Ekologi itu artinya berumah dengan baik dengan alam yang lain. Dengan unsur-unsur alam yang lain. Jadi kita harus jadikan ciptaan Tuhan alam ini berada dalam satu relasi kehidupan. Jangan kita memusuhi salah satunya. Oh, luar biasa. Oke, Bapak, terima kasih untuk siang hari ini. Kita sudah berjumpa di kebun yang sangat ekologis, memperhatikan keseimbangan dan tata kelola tanah pertanian yang baik, sehingga bukan hanya pohon-pohon tetapi juga padi, jagung, tanaman palawija juga ada di tempat ini. Saya menanam semuanya ini, saya dapat itu petunjuk dari seorang bruder ya, orang Lamlota. Ya, bruder sekarang sudah pensiun ya. Oh iya, baik. Jadi ternyata pengalaman bruder Bapak kembangkan di kebun impian ini. Iya. Ini kebun impian, Bapak? Iya, benar. Tapi saya belum lihat di kebun impian ini ada semacam ternak ya. Ada kandang ternak di mana kotoran ternak itu dihamburkan di. Saya tidak pakai kebun impian. Saya tidak pakai kotoran ternak. Tapi kotoran manusia. Tidak. Kotoran ternak itu hanya kotoran kambing. Kotoran kambing. Juga tidak boleh disiram sembarang. Oh iya. Kotoran kambing itu direndam selama 2-3 hari dulu baru kita hambur ya. Oh iya. Coba kotoran kambing itu panas. Nanti tidak berhasil. Oh ya, jadi rahasianya kotoran kambing tidak boleh langsung dihambur-hamburkan. Iya. Tapi harus direndam berapa hari, Bapak? 2-3 hari dulu ya. Direndam 2-3 hari. Airnya dibuang. Airnya dibuang lalu biji-bijinya dihamburkan. Iya, dihamburkan.
Sehingga dia menjadi pupuk. menjadi pupuk. Itu Oh, namanya pupuk kandang. luar biasa Bapak. Ya, Luar biasa. ya. Oke Bapak, terima kasih banyak. Oke. Masih ada yang Bapak sampaikan? Ini saya punya tanaman di bawah ini itu pupuk yang berwarna merah muda. Saya sudah sambut kemarin ya. Oke. Karena dia sudah tumbuh besar ya. Pupuk Baik. daun juga. Terima kasih Bapak ya. Yang lain belum. Pupuk daun sudah dihamburkan dan padi ini cukup banyak. Nanti Bapak berjanji akan beri saya bibit Ya. untuk ditanam di tempat yang baru. Terima kasih Bapak. Selamat siang, sampai jumpa.